Oke, halo semuanya. Selamat siang dan selamat datang di Breakout Room untuk sesi panel dan poster presentation. Perkenalkan, nama saya Dio yang akan menjadi MC di Breakout Room hari ini. Jadi di dalam Breakout Room ini akan ada sesi panel dan poster presentation, di mana para presenter akan mempresentasikan makalahnya. Dan untuk poster presentation akan diadakan pada hari Kamis, 11 November 2021. Nantinya, para presenter akan menyediakan poster infografis dan video presentasi, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan presenter dan para peserta. Sebelumnya, saya juga ingin mengingatkan untuk para presenter yang ada di breakout room ini untuk mengganti format nama sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Ini tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja moderator kita yang akan memimpin sesi panel dan poster presentation, yang akan dipimpin oleh Ibu Nadia Mahatmi, SSN MDS, dari Universitas Multimedia Nusantara. Kepada Ibu Nadia, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Koma 2021. Hari ini saya yang akan menjadi moderator ketika nanti kalian presentasi gitu. Oke, ini mau kita mulai sekarang aja atau gimana nih, MZ? Boleh, Ibu. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja biar kita punya waktu lebih banyak untuk nanti di sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, sebentar ya. Rabu. Sorry, kita di panel discussion apa di panel presentation ya, Dio? Di panel presentation, Ibu. Panel presentation. Oke, kita di paralel 2 ya. Ruang B kita cek. Oke, untuk yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Madeline Aurelia, Helena Kalista, Brian Alvin Hananto, Stefani Kusuma, dan Vanessa Leoni dengan judul Perancangan Ulang Desain Kemasan dan Identitas Visual untuk UMKM Zultan. Apakah kelompoknya Madeline udah ada? Ada. Oke, mungkin bisa dicoba sharing dulu. Ya, izin share screen ya. Ya. Panitia, ada timernya? Halo, panitia? Ada, Bu. Ada, oke. Nanti timernya dimulai aja ketika ini yang mau presentasi siapa ya, Medel? Siapa ya? Helena? Semuanya. Semuanya, oh oke. Nanti ketika pembicara pertama ngomong, timernya baru dimulai ya. Untuk kelompoknya Madeline, kalian punya waktu 6-10 menit untuk presentasi. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, selamat siang Ibu Nadia dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Helena bersama dengan teman-teman saya, ada Madeline, Stefani, dan Vanessa. Kami berempat dari jurusan Desain Komunikasi Visual, konsentrasi Desain Grafis, Angkatan 2019 dan 2018, Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai perancangan ulang desain kemasan produk olahan telur asin dari brand Zultan dan dengan bimbingan dosen kami yaitu Pak Brian Alvin Hananto. Boleh next. Nah, perancangan desain kemasan ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada kegiatan masyarakat khususnya UMKM. Dalam kegiatan ini, kami berkesempatan untuk bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia untuk mendesain ulang kemasan dari brand Zultan. Zultan sendiri adalah sebuah UMKM yang bergerak dalam berbagai olahan telur asin. Dengan merancang ulang sistem desain kemasan Zultan, kami berharap dapat memberikan kesan yang berbeda dari produk telur asin pada umumnya dan dapat menghadirkan visual antar kemasan yang berkesinambungan. Pertama-tama, kami akan mengawali pembahasan dari kajian teorinya. Pada dasarnya, brand dapat dipahami sebagai citra dari sebuah perusahaan atau produk dalam masyarakat. Maka dari itu, perancangan identitas visual seperti logo perlu memperhatikan identitas dan karakteristik dari produk tersebut. Perancangan desain kemasan ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pradesain,
Dilanjutkan dengan tahap desain, dan yang terakhir tahap pasca desain. Adapun data yang kami peroleh dari hasil riset mengenai Zultan menjelaskan bahwa produk Zultan tidak hanya menjual saus dan telur asinnya saja, namun masih ada produk olahan telur asin lainnya seperti keripik dengan saus telur asin. Telur asin belakangan ini mulai banyak ditemukan dalam campuran makanan dan sebagai olahan makanan. Telur asin sendiri memiliki manfaat kesehatan seperti kandungan fosfor serta kalsium yang berguna untuk membantu pertumbuhan tulang sekaligus menjaganya. Produk Zultan memiliki rentang harga dari Rp14.000 sampai dengan Rp25.000. Pada tahap pradesain, kami menerima brief dari pihak gambaran brand dan Bank Rakyat Indonesia. Setelah itu, kami melakukan studi pustaka untuk mendapatkan pemahaman lebih mengenai produk yang akan dirancang kemasannya. Permasalahan desain yang kami dapati adalah sistem visual yang tidak konsisten antara produk-produknya yang menghilangkan identitas visual itu sendiri. Akhirnya, kami menentukan beberapa objektif untuk perancangan ulang kemasan ini. Karena produk olahan telur asin juga banyak ditemukan sebagai olahan maupun bahan pelengkap makanan, maka dengan meningkatkan sistem visual dari brand ini, diharapkan dapat menjadi peluang besar untuk mengembangkan bisnis tepung saus telur asin dan telur asinnya sendiri. Pada fase desain, kami melakukan beberapa eksplorasi visual dengan melakukan sketsa. Berikut ini adalah beberapa sketsa yang kami buat sebelum melakukan digitalisasi. Setelah melakukan sketsa, kami melakukan digitalisasi dan membuat mockup yang sudah kami ajukan. Kami merancang 3 alternatif desain dengan pendekatan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ketiga alternatif desain kami. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan masing-masing alternatif desain yang telah kami buat. Pada alternatif desain A, kami ingin menjelaskan bahwa Zultan sebagai produk atau UMKM yang bergerak di bidang telur asin. Hal ini dilakukan dengan menciptakan maskot telur sebagai dasar identitas visualnya. Lalu pada alternatif desain B, kami ingin menampilkan bahwa Zultan sebagai produk telur asin dengan menggunakan maskot bebek. Karena telur asin umumnya berasal dari telur bebek ya. Nah, yang ini sebentar. Pada alternatif ini kami ingin menampilkan Zultan sebagai produk Pada alternatif ini kami ingin menampilkan Zultan sebagai produk kekinian dengan maskot bebek yang tampil bergaya seperti anak muda, yang dapat dilihat visualnya menggunakan kacamata hitam dan kalung rantai. Pada alternatif desain C, kami ingin menampilkan solusi yang serupa dengan alternatif desain B, namun dengan tampilan visual yang lebih netral. Pada hal ini terwujud dengan tampilan maskot bebek, baik secara visual, lebih sederhana, dan juga menggunakan atribut yang lebih generik. Yang di tengah, yang warna biru itu merupakan alternatif desain A, yang kanan itu merupakan alternatif desain B, dan yang kiri dan nomor 2 adalah alternatif desain C. Berikut ini adalah mock-up untuk telur asinnya. Desain yang di sini kami mencoba untuk bentuk kotak yang berbeda untuk melihat kesesuaian pada desain pada produk. Pada tahap pasca desain, dari ketiga alternatif desain tersebut, Zultan memilih alternatif desain C sebagai alternatif desain yang dinilai terbaik dan representatif. Dari alternatif desain tersebut, kami kemudian mengimplementasikannya dalam desain kemasan tepung bubuk telur asin dan juga desain kemasan telur asin. Kemudian kami membuat final artwork dari ukuran yang sudah ditentukan. Setelah membuat final artwork, kami mencetaknya, lalu membuat dummy dan diaplikasikan pada kemasan aslinya. Dari foto yang ditampilkan berikut, terlihat perubahan desain dari kemasan yang lama menjadi kemasan yang baru untuk produk tepung saus telur asinnya. Dan foto berikut merupakan perubahan desain dari produk telur asinnya sendiri. Seperti yang ditampilkan, sistem visual dari produk Zultan sudah terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Nah, akhir dari proses perancangan ini adalah proses publikasi yang dilakukan melalui acara Pesta Rakyat Simpedes 2021 yang diselenggarakan oleh BRI dan ditayangkan oleh MNC Media pada tanggal 25 September 2021. Dalam kegiatan publikasi ini, kami membahas mengenai proses perancangan yang dilakukan dengan
Tujuan untuk menjelaskan dan mengedukasi mengenai proses perancangan desain kemasan. Sebagai kesimpulan, dengan melakukan kegiatan perancangan ulang desain kemasan ini, kami telah meresponi permasalahan-permasalahan yang muncul dari packaging sebelumnya. Kami melihat bahwa perancangan ulang sebuah kemasan perlu mempertimbangkan aspek-aspek mendasar seperti kebutuhan dari produk yang akan dikemas dan dikemas dalam desain kemasan tersebut. Sehingga dengan keilmuan desain komunikasi visual, seorang desainer perlu menggali informasi dan juga pesan-pesan utama yang perlu direpresentasikan menggunakan berbagai instrumen visual untuk mencapai objektif tertentu. Dengan ini, walaupun perancangan desain kemasan sudah dilakukan dengan baik, tetap harus diimbangi dengan rencana pemasaran yang baik juga. Kami optimis bahwa desain kemasan yang dibuat dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk presenter yang kemasan UMKM Zultan ini. Oke, pemaparannya menarik sekali. Untuk para penonton yang ada di sini, kalau memiliki pertanyaan untuk kelompok yang barusan selesai presentasi, bisa dicoba dicatat dulu di kertas atau kalian langsung kirimkan aja ke chatnya. Karena sesi tanya jawab akan dilakukan nanti setelah seluruh presenter melakukan presentasi. Silakan dituliskan aja di kolom chatnya pertanyaannya. Kita langsung lanjut aja dulu ke presenter kedua ya. Presenter kedua kita adalah Fredela Agatha, Elis Melini, dan Brian Alvin Hananto. Dengan judul, Analisis Desain Vernakular, Papan Nama Ruko Pecinan Glodok Era Kolonial sebagai Landasan Perancangan Display Tipe Pancoran. Kepada presenter berikutnya, mungkin bisa dicoba di-share screen halaman presentasinya. Ya, baik, Bu. Ini yang mau presentasi siapa nih? Fredela. Fredela aja? Ya. Oke, silakan Fredela. Coba share screen. Share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Bisa di full screen? Ya. Udah full screen ya, Bu? Sudah. Oke. Ya. Selamat siang yang saya hormati Ibu Nadia Mahatmi selaku moderator dan juga kepada para peserta yang hadir di ruangan ini. Saya Fredela Agatha dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan proses identifikasi masalah dari topik proyek akhir yang digagas dengan judul Analisis Desain Vernakular Papan Nama Ruko Pecinan Glodok Era Kolonial tahun 1930 sampai 1960 sebagai landasan perancangan display type pancoran. Sebagai pendahuluan, Pecinan atau Chinatown secara umum merupakan kawasan pemukiman keturunan Tionghoa di sebuah daerah. Di Indonesia, kedatangan Belanda memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan pecinan, terutama di daerah Batavia, ibu kota Hindia Belanda. Pada tahun 1740, terjadi sebuah tragedi pembantaian masyarakat Tionghoa oleh VOC yang dikenal dengan nama Batavia Massacre. Akibat tragedi ini, pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah aturan bernama Vegenstelsel yang memaksa warga Tionghoa di Batavia untuk bermukim dan beraktivitas hanya di wilayah Glodok saja. Sebagai wilayah pemukiman dan perdagangan, ruko menjadi hal yang melekat bagi masyarakat pecinan Glodok. Secara umum, menurut David J. Cole, penulis buku Chinese Architecture in the Strait Settlements and Western Malaya, ruko merupakan landmark dari daerah pecinan. Penggunaan tipografi aksara Latin dan juga aksara Han pada papan nama pecinan Glodok menjadi bentuk ekspresi identitas etnis Tionghoa di Glodok. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kebutuhan desain yang terbagi menjadi relevansi, urgensi, dan signifikansi. Pada relevansi, pecinan Glodok merupakan kawasan cagar budaya. Namun, sayangnya karena kebijakan asimilasi dan juga peristiwa kerusuhan Mei tahun 98, menyebabkan banyak pemilik toko saat ini memilih untuk mengganti rupa tipografi ke muatan budaya Tionghoa yang lebih berkurang. Dengan demikian, proyek ini relevan untuk dilakukan agar memperkuat eksistensi pecinan Glodok era kolonial sebagai budaya yang dilindungi pada cagar budaya. Kemudian untuk urgensi,
Proyek ini penting untuk dilakukan agar mempertahankan identitas budaya Tionghoa di Glodok, yang perlahan mulai memudar karena perkembangan tipografi modern pada papan nama. Bisa dilihat sekarang penggunaan aksara Han sangat jarang ditemukan. Selain itu, belum juga ada perancangan yang secara khusus menggunakan papan nama pecinan Glodok sebagai basis perancangan tipografi. Terakhir, proyek ini signifikan untuk dilakukan karena desain vernakular papan nama pecinan Glodok merupakan peninggalan sejarah yang berharga dan menjadi salah satu identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Melalui perancangan ini diharapkan agar huruf yang dirancang bisa menjadi arsip digital dan juga memperkaya variasi typeface vernakular di Indonesia. Sebagai landasan dalam melakukan proses identifikasi, saya akan memaparkan kajian teori yang perlu dipahami. Pertama merupakan tipografi vernakular. Tipografi vernakular ini adalah sebuah sistem dalam merancang huruf yang mengimplementasikan sumber daya lokal sebagai bentuk visual utama. Kemudian pada perancangan ini, saya akan melakukan perancangan huruf berjenis display type. Menurut Strisver dalam buku Type Rules, display type merupakan kategori huruf dengan karakteristik yang kuat, ekspresif, dan bergaya. Lalu setelah merangkum pernyataan Strisver dalam buku yang sama, perancangan typeface dapat dibagi ke dalam dua tahap besar, yaitu pembentukan konsep dan uji coba spesimen huruf. Selanjutnya, pada tahun 1930, gerakan seni Art Deco memiliki pengaruh sampai ke Indonesia. Karakteristik tipografi Art Deco memiliki kesan yang clean, banyak menggunakan bentuk-bentuk yang geometris, modern, dan memiliki garis kurva serta garis vertikal yang kuat. Kemudian, agar proyek perancangan ini dapat terlaksana dengan sistematis, maka saya akan menggunakan metodologi perancangan 5 fase desain proses menurut Robin Landa. Pada metode ini, proses perancangan memiliki 5 fase, yaitu orientasi dan analisis yang termasuk sebagai tahap pradesain, lalu fase analisis dan pengembangan desain yang termasuk ke dalam tahap desain, dan tahap implementasi berupa poster dan spesimen yang termasuk ke dalam tahap pasca desain. Jadi secara garis besar 5 fase ini dapat dirangkum menjadi 3 tahap, yaitu tahap pradesain, desain, dan pasca desain. Tahap desain dan pasca desain sendiri akan dilakukan setelah perancangan resmi dimulai. Jadi yang dibahas dalam makalah hanya seputar tahap pradesain. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis perbandingan visual pecinan daerah kolonial pada daerah Asia Tenggara, Pulau Jawa, pecinan di sekitar Batavia, dan juga non-pecinan di sekitar Batavia. Keempat ini akan dibandingkan dengan pecinan Glodok. Yang pertama, untuk Asia Tenggara, papan nama pecinan di Singapura era kolonial lebih didominasi oleh penggunaan aksara Han dibandingkan aksara Latin, serta terlihat bahwa minim pengaruh Art Deco. Lalu untuk pecinan di Pulau Jawa, papan nama di pecinan Semarang ini lebih didominasi oleh aksara Han dibandingkan dengan huruf bergaya Art Deco. Sedangkan pada Kota Bandung, gaya Art Deco yang bernuansa kuno lebih dominan dibandingkan penggunaan aksara Han. Selanjutnya, untuk studi visual di daerah non-pecinan, Pasar Baru dan Pasar Senen, dapat terlihat bahwa dua kawasan ini tidak menggunakan aksara Han dan lebih banyak menggunakan gaya Art Deco atau vintage. Kemudian, saya akan memaparkan hasil analisis visual papan nama pecinan Glodok pada era kolonial. Dapat diketahui bahwa tipografi yang digunakan pada papan nama pecinan Glodok terdapat aksara Han, mayoritas juga menggunakan huruf besar, dan terdapat penggunaan tipografi jenis serif dan sans serif. Untuk jenis sans serif, banyak dipengaruhi oleh gaya Art Deco, sedangkan jenis serifnya dipengaruhi oleh goresan huruf aksara Han atau disebut sebagai bihua. Bihua ini digunakan sebagai kail serif. Kemudian karakteristik Art Deco juga muncul pada papan nama seperti proporsi huruf yang tinggi, bentuk geometris, bentuk lengkung dan rounded, garis vertikal yang kuat, dan juga fitur huruf kapital A, N, dan K dari Art Deco yang khas. Selain itu, keunikan papan nama pecinan Glodok juga terdapat pada komunikasi dual kultur Tionghoa dan Belanda pada tipografi papan nama. Hal ini bisa terlihat dari penggunaan huruf serif dengan kail yang
menyerupai goresan kuas Cina atau bihua, sekaligus bergaya Art Deco. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perancangan display type pancoran merupakan sebuah proyek pembuatan typeface yang menggunakan desain vernakular papan nama di pecinan glodok sebagai entitas utama. Kemudian typeface yang dirancang akan diimplementasikan ke medium sekunder berupa poster dan juga buku spesimen. Lalu, typeface yang dirancang juga akan menggunakan basis sebagai berikut. Yang pertama adalah akan terbagi menjadi dua, yaitu jenis serif dan sans serif, lalu akan menggunakan gaya Art Deco, dan juga karakteristik bentuk goresan bihua yang telah didapatkan tadi pada hasil analisis visual. Setelah itu, saya juga akan memaparkan perkembangan terakhir yang telah dilakukan setelah proposal makalah ini selesai. Sebagai tambahan proses, telah dilakukan perancangan alternatif moodboard untuk perancangan poster dan kalender. Moodboard ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun pada akhirnya akan disatukan. Karena ingin menunjukkan bahwa huruf tersebut dapat diimplementasikan secara fleksibel dan juga versatil. Selain itu, telah dilakukan juga tahap awal dari sketsa kasar spesimen huruf pancoran. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Fredela, pemaparannya sangat lengkap. Untuk sekali lagi untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk Fredela bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu supaya nanti kita bisa compile di belakang. Kita akan langsung mulai ke presenter berikutnya, yaitu Prasasti Katelia Putri Irlan dari Universitas Pelita Harapan dengan judul Analisis Konten Buku Non-Fiksi into the Magic Shop, A Neurosurgeon Quest to Discover the Mysteries of the Brain and the Secrets of the Heart, untuk tahap awal perancangan ilustrasi dalam buku non-fiksi. Untuk Prasasti, bisa coba share screen dulu? Oh iya Kak, sebentar. Aku izin share screen. Oke, kameranya juga mungkin bisa dinyalain, Pak Sasti. Oh iya, sebentar. Apa sudah terlihat? Presentasinya sudah, tapi kameranya belum nyala ya? Oh iya, bentar. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Prasasti. Kamu punya waktu 6-10 menit untuk presentasi. Silahkan dimulai. Selamat siang Bu Nadia yang terhormat sebagai moderator dan juga rekan-rekan semuanya. Saya Prasasti Katelia hari ini dari Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan akan mempresentasikan mengenai proyek akhir saya dengan judul analisis buku non-fiksi Into the Magic Shop, A Neurosurgeon's Quest to Discover the Mysteries of the Brain and the Secrets of the Heart untuk tahap awal perancangan ilustrasi dalam buku non-fiksi. Sebagai pendahuluan, perubahan yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri berdampak kepada seluruh kehidupan termasuk remaja sekalipun. Usia remaja merupakan sebuah fase yang sangat penting dalam siklus kehidupan seseorang, karena di saat itulah manusia berkembang untuk menjadi seorang yang lebih dewasa. Sayangnya karena adanya pandemi, semua orang termasuk remaja dipaksa untuk berdiam diri di rumah dan hanya dapat bersosialisasi terbatas lewat daring saja. Tanpa disadari, hal ini berdampak kepada kesehatan mental seseorang. Para remaja mengalami peningkatan gejala rasa cemas dan depresi di kala pandemi. Menurut studi yang dilakukan oleh Riskesdas di tahun 2018, terdapat 6,2% anak usia 15 hingga 24 tahun yang mengalami gejala depresi dan juga kecemasan. Pada Agustus 2020 lalu, Eureport melaporkan bahwa terdapat 53% dari 600 responden menyatakan bahwa mereka selalu merasa tertekan dan terpaksa untuk selalu produktif di masa pandemi. Hal ini diakibatkan karena mereka merasa stres, kurang konsentrasi, dan bahkan mengalami emosi yang tidak stabil. Walaupun isu kesehatan mental memang sudah marak beberapa tahun belakangan ini, namun sayangnya akses remaja yang cenderung belum independen secara finansial mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan secara profesional. Banyaknya informasi yang diterima dan dilihat melalui media sosial justru membuatnya kewalahan dan akhirnya bingung memulai dari mana. James Ardotti merupakan seorang sosok profesor bedah syaraf di Universitas Stanford.
Beliau merupakan seorang figur yang percaya bahwa kebahagiaan merupakan sebuah hal yang dapat dilatih dengan mengontrol hati dan pikiran. Dalam bukunya, hal ini dituangkan dalam tulisannya di buku Into the Magic Shop ini. Beliau menceritakan bagaimana kehidupan masa kecilnya yang sangat sulit dan berantakan tidak menghalanginya dalam menggapai mimpi. Diceritakannya di dalamnya beberapa cara bagaimana ia menghadapi masa-masa sulit hingga akhirnya beliau sukses untuk menggapai mimpinya menjadi seorang dokter. Diharapkan dengan adanya informasi dalam buku ini, para remaja bisa menjadikannya sebuah alternatif untuk mendapatkan informasi yang berbasis lebih dalam menghadapi gejala kecemasan dan juga depresi pada tahap awal. Dilanjutkan dengan kajian landasan teori yang akan saya gunakan. Menurut Sudarso, ilustrasi merupakan sebuah bagian yang berfungsi sebagai sarana penjelasan sebuah kejadian dan gambar bertujuan untuk melukiskan tujuan tertentu. Rohidi mengatakan bahwa ilustrasi dapat menjelaskan makna yang lebih dalam dari sebuah tulisan sehingga dapat membantu audiens untuk memahami makna yang ingin disampaikan. Ilustrasi sebagai media komunikasi juga bukanlah hal yang baru. Sejak abad ke-19, ilustrasi sudah sering digunakan oleh para ilmuwan untuk mencatat detail dari sebuah percobaan dalam jurnal mereka. Hal ini juga dapat ditemui dalam buku teks kedokteran, yang biasanya juga dipenuhi ilustrasi untuk memperjelas pembelajaran. Secara umum, ilustrasi dinilai sebagai media komprehensif yang dapat digunakan sebagai penjelasan yang lebih jelas untuk menjelaskan sebuah hal yang sederhana maupun kompleks sekalipun. Dalam proses pengerjaan proyek ini, saya akan menggunakan strategi perancangan yang ditulis oleh Robin Landa dalam bukunya Graphic Design Solutions yang disebut dengan The Design Process. Dalam proses ini meliputi ada 5 fase, yaitu orientation, di mana saya akan mengumpulkan materi entitas dan permasalahan yang ingin saya bahas, kemudian ada analisis untuk meninjau kembali materi yang telah saya dapatkan, kemudian conceptual design, di mana saya akan merancang konsep atau solusi desain dari permasalahan yang akan saya bahas, design development untuk mengembangkan visual dari konsep awal, lalu terakhir implementation, di mana saya akan memproduksi atau mengeksekusi desain yang telah dibuat sesuai medium yang dibutuhkan. Setelah 5 tahapan itu selesai, akan dilanjutkan dengan proses debriefing yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pra-perancangan dan juga perancangan. Tahap pra-perancangan sendiri meliputi studi pustaka yang akan saya gunakan untuk menentukan latar belakang dan memperkuat teori yang akan digunakan dalam proyek ini. Dilanjutkan dengan tahap perancangan yang dilakukan untuk menentukan kata kunci visual dan membuat mood board sebagai acuan perancangan visual yang akan dilakukan. Karena di dalam proyek ini, saya berencana untuk menggunakan buku sebagai entitas, pasti ada pertanyaan mengapa saya tetap memilih buku fisik untuk dijadikan sebagai medium yang akan saya pakai. Menurut Kemendikbud, literasi masyarakat Indonesia memang relatif rendah. Hal ini diperkirakan berkaitan dengan bentuk konten yang relatif dari sebuah buku, yaitu hanya teks saja, seperti yang kita kenal. Sehingga tidak mendukung penglihatan manusia yang dasarnya eksploratif dan aktif. Padahal menurut riset dari University of Sussex, membaca buku fisik dapat membantu pembacanya untuk mengurangi stres hingga 68% lebih efektif daripada mendengarkan musik ataupun minum teh. Hal ini dinilai karena adanya gerakan membalik halaman buku saat membaca, sehingga menurunkan detak jantung dan mengurangi ketegangan otot. Untuk bukunya sendiri, buku ini telah dibaca oleh lebih daripada 10.000 akun, dan akhirnya di rating sebesar 4,25 dari 5 bintang. Dengan tema besarnya, non-fiksi, autobiografi, memoir, self-help, dan juga psikologi. Di dalamnya, seperti pada buku umumnya, di dalam buku ini dipenuhi teks yang panjang dan cenderung repetitif, sehingga bisa dikatakan hal ini menjadi salah satu kelemahan buku ini untuk dibaca oleh para remaja. Maka daripada itu, dirasa dengan menambahkan ilustrasi ke dalam buku merupakan sebuah upaya untuk menambahkan daya tarik pada buku sehingga dapat bermimik media sosial yang seringkali lebih sering berkaitan dengan remaja, yang biasanya dipenuhi gambar ataupun video dan relatif cepat, sehingga buku ini akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah untuk dicerna oleh pembacanya, yaitu para remaja. Sebagai kesimpulan, karena melonjaknya isu kesehatan mental pada remaja di Indonesia dan sulitnya akses untuk mendapatkan bantuan profesional, membaca buku mengenai self-help bisa menjadi sebuah solusi bagi remaja yang mengalami
gejala depresi dan kecemasan pada tahap awal secara lebih berbasis. Maka itu, penggunaan ilustrasi ke dalam buku diharapkan dapat membantu para remaja untuk lebih tertarik dan mempermudah pembaca untuk mencerna isi buku. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prasasti. Sekali lagi saya mau mengingatkan kepada para peserta atau penonton yang ada di sini, apabila memiliki pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom chat terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi tanya jawab di akhir presentasi. Baik, kita akan lanjut ke presenter berikutnya ya. Presenter berikutnya adalah Fahri Hadi Fahmi dari Universitas Mercu Buana. Fahri, apakah ada? Ada. Ada, oke. Presentasinya berjudul Analisis Elemen Visual pada Set Design Film Parasite. Ya, oke, betul. ini Fahri ini mahasiswa apa dosen ya? Mahasiswa. Oh, mahasiswa, oke. Oke, kalau gitu bisa coba share screen? Oke, baik. Izin share screen ya. Ya, kemudian kalau misalnya sudah siap, bisa langsung dimulai saja presentasinya. Sudah masuk slide-nya? Sudah. Oke, baik. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, dan para rekan-rekan Komade Cafe 2021. Perkenalkan, nama saya Fahri Bagus Pratama Hadi Fahmi. Saya adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Mercu Buana. Dan izinkan saya pada siang kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah penelitian saya yang berjudul Analisis Elemen Visual pada Set Design Film Parasite. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah, Oke, pertama-tama yang akan saya bahas adalah hal yang menelatar belakangi pemilihan topik saya, yaitu adalah pada beberapa tahun terakhir kita semua tahu bahwa dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali impact dan masalah sosial. Salah satunya adalah peningkatan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial itu perlu untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama, bahu-membahu. Nah, untuk mengumpulkan secara bersama-sama dan bahu-membahu itu dibutuhkan media komunikasi, di mana media komunikasi ini yang saya pilih adalah media komunikasi film. Film adalah salah satu media komunikasi audiovisual modern yang memiliki alur cerita yang menarik ditemani dengan efek suara sehingga media tersebut menjadi sangat menarik. Selain itu juga, media film itu mampu merefleksikan keadaan realitas sosial. Jadi urutannya sebagai bagian yang saya sampaikan di pada presentasi berikut ini. Yang pertama adalah adanya isu sosial, yaitu berupa kesenjangan sosial. Kemudian adanya topik media, di mana topik media ini adalah topik yang diambil dari isu sosial yang ada. Kemudian topik yang dijadikan topik film tersebut akan memberikan unsur kedekatan psikologis bagi para penonton, terutama pada saat menonton, misalkan ada perasaan iba, ada rasa kasihan, atau rasa tergerak hatinya. Kemudian dari rasa kasihan tersebut akan bisa dimunculkan unsur persuasif di mana ajakan untuk bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial ini. Nah, objek dari media film yang saya pilih di sini adalah film Parasite, di mana film Parasite ini adalah sebuah film berasal dari Korea Selatan yang rilis pada tahun 2019, di mana film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho yang kurang lebih menggambarkan soal keserakahan dan diskriminasi kelas yang mengancam hubungan simbiosis yang antara keluarga Park yang kaya dan keluarga Kim yang miskin. Di dalam penelitian ini, saya melakukan penelitian dengan memegang beberapa teori. Yang pertama adalah komunikasi visual. Sejarah mengatakan bahwa sejak Perang Dunia Kedua, visual mengalami peningkatan ketergantungan, terutama pada saat penggunaan poster propaganda, film dokumenter, dan lain-lainnya. Nah, film adalah salah satu media komunikasi audio visual, yang artinya di sini adanya implikasi gambar yang mampu memberikan unsur naratif. Jadi komunikasi tidak lagi hanya mengandalkan unsur naratif seperti ucapan, kata-kata, tulisan, dan lain-lainnya, tetapi juga bisa menggunakan implikasi gambar. Lalu ketika kita membahas tentang sebuah film, maka kita juga akan membahas tentang sinematografi, di mana sinematografi adalah bidang ilmu yang merupakan payung besar dari teori-teori, teknik, elemen pembentuk sebuah film. Nah,
Sinematografi ini memiliki peranan penting untuk sebagai wadah konseptual, visual, dan juga pembentuk visual storytelling. Lalu, di dalam sinematografi ini banyak sekali teknik-teknik dan elemen-elemen unsur pembentuk film. Salah satunya adalah set design, di mana set design ini adalah teori yang menciptakan tampilan visual sebuah film. Baik itu dia mengatur properti, latar, kostum, pencahayaan, pewarnaan, dan lain-lainnya. Namun, pada penelitian kali ini, saya akan memiliki fokus pada cakupan tertentu saja, di mana komposisi latar, pencahayaan dan pewarnaan, dan properti. Dalam melakukan penelitian kali ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana kebutuhan teori-teori yang sistematis dan menggabungkan logika berbasis korelasi untuk menciptakan kesimpulan. Keuntungannya menggunakan metode ini adalah memiliki generalisasi yang terbatas, sehingga memiliki pembahasan yang lebih mendalam dan lebih fokus. Nah, sebelum ke pembahasan yang saya lakukan, saya melakukan riset terutama pada konseptual film sebelum produksi dimulai, yaitu antara sutradara Bong Joon-ho dengan production designer Lee Ha-jun, di mana mereka merumuskan pertimbangan 4 konsep dasar riset desain sebagai unsur naratif, diantaranya adalah tangkapan, pergerakan, nuansa, dan blocking. Yang pertama adalah tangkapan, di mana Bong Joon-ho sebagai sutradara menegaskan ia menginginkan setiap scene yang disuting, kamera harus mampu menangkap segala pandangan, segala pemandangan yang ada di depannya, baik properti maupun lebar, maupun kostumnya, maupun juga pencahayaan dan pewarnaannya. Ini berfungsi untuk memberikan space, baik lebar, sempit, jauh, curam, dalam, tinggi, dan sebagainya. Lalu untuk pergerakan, Bong Joon-ho menginginkan pembedaan klasifikasi kelas sosial dari pergerakan. Ke atas berarti kelas sosialnya naik atau kelas sosial yang atas, ke bawah berarti kelas sosialnya ke bawah. Di beberapa scene di film Parasite ini menunjukkan bahwa ada adegan-adegan seperti keluarga Kim yang naik menjalani tangga, itu artinya mereka menuju ke rumah yang kelas sosial yang tinggi. Sedangkan ketika mereka kembali ke rumahnya, mereka menyusuri jalan yang curam yang menurun ke bawah. Kemudian nuansa di sini akan mempengaruhi dalam penggunaan pencahayaan, pewarnaan, dan properti. Dan yang terakhir adalah teknik blocking, di mana teknik ini sering digunakan oleh Bong Joon-ho di beberapa filmnya, salah satunya Snowpiercer, di mana Bong Joon-ho melakukan klasifikasi sosial dengan penempatan blocking. Ketika kiri ke kanan itu menunjukkan kelas sosial atas, dari kanan ke kiri itu menunjukkan kelas sosial yang bawah. Nah, pembahasannya adalah yang pertama adalah di sini saya menyajikan 2 screenshot scene di mana sama-sama menunjukkan halaman, tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dari komposisi latar, pencahayaan, pewarnaan, dan properti. Masing-masing dari scene ini menunjukkan begitu berbedanya klasifikasi kelas sosial yang ada. Misalkan dari rumah Park, di mana menggunakan pencahayaan yang hangat, warna yang monoton, kurang lebih ada warna hijau dan abu-abu yang sebagai mendominasinya, berbanding terbalik dengan scene yang ada di pemandangan halaman rumah Kim yang cahayanya remang, warnanya kompleks namun gelap. Dan perbedaan properti yang digunakan pun juga membentuk perbedaan klasifikasi kelas sosial, seperti taman halaman luas, teras luas, lantai bersih, dan pintu kaca besar. Di mana pintu kaca besar ini biasanya kan kita temukan di rumah-rumah yang minimalis dan juga rumah yang kelas sosialnya yang atas. Berbeda juga dengan rumah Kim yang cenderung menggunakan bingkai kaca kotak rapat, kemudian dinding yang kumuh, dan ada pemandangan orang mabuk dan buang air di depan halamannya. Ini menunjukkan dari sini menunjukkan bahwa ingin perbedaan taraf hidup, kemudian kenyamanan hidup. Lalu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di mana ada pergerakan. Di sini penggunaan properti menjadi salah satu highlight-nya, di mana penggunaan tangga sebagai media untuk pergerakan tersebut untuk unsur naratifnya. Di sini ada 2 scene di mana sama-sama menunjukkan penggunaan tangga. Ada komposisi latar pada rumah Park dan ada juga rute jalan pulang rumah Kim. Pencahayaan dan pewarnaannya pun juga berbeda. Di rumah Park, cahayanya mewah, warna abu-abu sebagai warna dasar dan mendominasi. Sementara rute jalan pulang rumah Kim itu cahayanya kompleks, cenderung gelap, saturasi tinggi, dan tekstur kasar. Propertinya tanaman hias, furnitur, dan rumah yang minimalis. Berbeda dengan rumah Kim, lampu redup, tangga, dinding yang basah, kotor, dan air becek. Ini menunjukkan bahwa Kim
memiliki kondisi kehidupan lingkungan yang sangat menyedihkan, sangat terbatas, dan sangat jauh dari kata nyaman. Kesimpulannya adalah hasil elemen visual pada set desain film ini menunjukkan bahwa set desain menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk merepresentasikan keadaan realita, terutama dari latar, pencahayaan dan pewarnaan, dan juga properti. Salah satu properti yang menjadi kunci dalam film Parasite ini adalah tangga, yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur set desain menjadi fondasi dalam pembentukan makna bahasa visual. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahri atas pemaparannya. Sekali lagi, teman-teman yang mau tanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, sambil kita lanjut ke presenter berikutnya, yaitu Yosefin, Jessica, Priscilia, dan Ria Melati. Kelompoknya masuk nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Oke, siapa yang mau presentasi? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya, baik. Yosefin, Jessica, dan Ria presentasinya berjudul Perancangan Identitas Visual dan Desain Kemasan Produk Mie Analog Sorghum, studi kasusnya Sorghumi. Silahkan share screen. Ya, saya izin share screen ya. Udah terlihat belum ya? Bisa tolong di... Ya, baik. Oke, silakan kalian punya waktu 6-10 menit untuk presentasi, bisa dimulai dari sekarang. Oke. Selamat siang untuk semuanya, Ibu Nadia dan teman-teman. Perkenalkan kami dengan judul makalah Perancangan Identitas Visual dan Desain Kemasan Produk Mie Analog Sorghum dengan studi kasus Sorghumi, dengan anggota Yosefin, Jessica, dan juga Ria. Kami akan membahas lebih lanjut mengenai makalah yang telah kami buat. Makalah ini mengangkat studi kasus untuk perancangan logo beserta identitasnya yang kemudian diterapkan dalam desain kemasan. Sorghum ini merupakan produk bahan baku mie yang dirancang oleh salah satu mahasiswa produk studi teknologi pangan Universitas Pelita Harapan. Nah, keunikan dari sorghum ini tuh dia berasal dari bahan utamanya yaitu tepung sorghum dan juga diproduksi dari tanaman sorghum asli. Kemudian sorghum ini berharap dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia dan juga meningkatkan kesadarannya akan pentingnya kesehatan, terutama bagi para ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kegemaran memasak. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik dalam makalah ini, kami menjabarkan kajian teori. Nah, kajian teori ini terdiri dari teori-teori dari para ahli yang digunakan dalam proses perancangan proyek ini. Teori yang kita gunakan dalam makalah ini yaitu analisa strength, weakness, opportunity, dan threat, dan juga menggunakan analisa creative brief. Nah, berikut merupakan metode penelitian atau langkah-langkah yang kami tempuh dalam perancangan proyek ini, yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang dimulai dengan tahap pertama, yaitu pengumpulan data berdasarkan riset yang dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan narasumber mengenai produk terkait, yaitu Sorghumi. Dan dari riset tersebut menghasilkan data-data yang akan dianalisa berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya untuk diciptakan suatu creative brief. Lanjut ke tahap kedua, yaitu proses eksplorasi desain, di mana dari creative brief yang telah dibuat ditentukan keywords atau kata kunci yang merepresentasikan produk tersebut sehingga terbentuk suatu konsep yang akan digunakan dalam perancangan desain yang berupa visual, yaitu logo. Tahap terakhir yaitu finalisasi desain, yaitu berupa implementasi dari identitas visual tersebut pada media. Dan dalam proyek ini yaitu berupa media desain kemasan. Berdasarkan dari tinjauan data yang telah kami lakukan, di sini kami menggunakan analisa pada creative brief dan data pada SWOT. Lalu dari creative brief kami dapat menentukan keunikan, ciri khas, dan data dari Sorghumi, dan dikemas secara poin-poin. Pada data SWOT, kami mencari apa yang menjadi ciri khas dari Sorghumi secara internal dan eksternal. Selanjutnya terdapat morphological matrix pada analisis data yang telah kami lakukan. Keyword yang kami gunakan adalah healthy, premium, dan family friendly yang digunakan untuk mempresentasikan Sorghumi. Dari yang telah kami analisa, hasil dan pembahasannya yaitu adalah konsep visual ini ingin ditampilkan dengan 3 keywords, yaitu healthy, premium, dan family friendly.
Kemudian untuk target market sorghumi yaitu ibu rumah tangga dengan kisaran usia 30 hingga 45 tahun dengan gaya hidup yang sibuk bekerja namun tetap ingin menyempatkan diri untuk memasak untuk keluarganya gitu. Ini merupakan hasil dari beberapa alternatif dari yang telah kami analisa. Next. Dan untuk alternatif pertama ini, keyword yang ingin ditampilkan adalah healthy dan family friendly. Dimulai dari penggunaan warna hijau dan juga nuansa jingga dengan kesan healthy. Penggunaan logo type yang berbentuk handwriting untuk menampilkan identitas dari produk sorghum itu sendiri, sehingga tidak hanya menampilkan kesan yang sehat, namun juga dapat menampilkan identitas produk. Maskot ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sorghumi menjadi solusi para ibu-ibu yang ingin memasak makanan yang bervariatif. Dalam kemasan ini ditunjukkan tekstur dari mie itu sendiri dengan lengkungan yang tercapai setelah dimasak. Next. Pada alternatif kedua, di sini kita menggunakan pendekatan yang lebih memberikan kesan yang simpel dengan warna yang mempresentasikan family friendly, dengan penggunaan pattern sebagai background dan juga terdapat window yang bertujuan untuk memperlihatkan produk asli dari sorghumi. Untuk alternatif 3, sebenarnya konsepnya itu masih sama. Jadi di sini juga masih menggunakan pendekatan yang ramah. Nah, yang ramah ini bisa dilihat dari kombinasi warnanya yang cerah. Nah, selain itu pada alternatif ini juga dilengkapi dengan maskot yang merepresentasikan target audience produk sorghumi, yaitu ibu rumah tangga. Nah, terus dari gesturnya juga menggambarkan ibu rumah tangga yang lincah. Nah, selain maskot tersebut juga dilengkapi dengan ilustrasi tambahan di bagian latar belakang untuk menggambarkan bahan utama dari produk tersebut, yaitu tanaman sorghum dan konjak yang mungkin masih cukup awam di mata masyarakat, sehingga perlu digambarkan sehingga menghindari kekeliruan dari konsumen. Berikut ini adalah data dari dokumentasi yang pernah kami lakukan. Yang pertama adalah meeting bersama dengan anak foodtech yang menciptakan sorghumi. Selanjutnya adalah foto dari hasil produksi penelitian sorghumi. Nah, jadi kesimpulannya itu sebelum kita mengeksekusi desain, ada baiknya jika melakukan riset berupa maaf saya ulang. Jadi kesimpulannya, sebelum kita mengeksekusi desain, ada baiknya jika kita melakukan riset berupa data yang akan mendukung desain tersebut, sehingga menghasilkan desain yang baik. Pada kasus desain kemasan seperti ini, kita harus memahami terlebih dahulu product knowledge yang akan membawa kita kepada data-data lainnya, sehingga dapat menghasilkan identitas visual yang kuat, serta mampu mewujudkan tujuan dari proses branding tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Yosefin dan teman-teman. Untuk presenter kelima, karena sepertinya tidak hadir, tapi boleh saya absen sekali lagi, mungkin Ananda Fergian Susanto dari Universitas Esa Unggul, apakah hadir? Oke, kalau misalnya tidak hadir, kita bisa langsung mulai saja ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ada di sini, kalau ada yang ingin melakukan tanya-jawab, boleh tuliskan di kolom chat atau misalnya bisa langsung raise hand aja di sini, biar kita bisa diskusi sama-sama. Oke, apakah ada yang mau tanya? Mungkin panitia mau tanya? Ada yang mau tanya di sini? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tanya nih. Tapi kalau saya yang tanya nanti rasanya jadi kayak sidang akhir. Oke, coba saya tanya aja deh ya kalau gitu daripada kita nggak diskusi sama sekali di sini. Oke, saya mau tanya berurutan dari kelompok yang presentasi paling awal, yaitu kelompok telur asin. Mungkin bisa dijabarkan sedikit ya bagaimana tenang. Semua kelompok dapat pertanyaan, saya tulis semua pertanyaan untuk semua kelompok. Mungkin bisa dijabarkan mengenai hubungan antara branding dengan packaging gitu, karena kalau saya boleh jujur, saya bukan ahli branding, sehingga saya menganggap yang namanya packaging itu hanya sekedar identitas visual, tapi tidak masuk ke dalam ranahnya branding. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Kelompok telur asin mungkin?
Salah satu ada yang mau jawab? Halo Bu, mohon maaf Bu. Jadi tadi pertanyaannya itu yang mananya ya Bu? Pertanyaan saya adalah packaging ini saya lihatnya sebenarnya hanya sebatas identitas visual, bukan branding. Kayak gitu, karena kalau misalnya branding saya pikir oh dia punya brand value, yang brand value-nya nanti diterapkan di seluruh desainnya, termasuk di dalam identitas visual, di dalam packaging-nya, di dalam tone of voice-nya, dan seterusnya gitu. Jadi oke, mungkin pertanyaan bisa saya persingkat aja. Kalau dari kelompok 5 tadi yang mie analog sorghum, saya ngelihat bahwa konsep yang mau diangkat adalah friendly, healthy, dan family friendly, healthy, dan apa ya satu lagi, sorry, kelompok sorghum itu? Premium. Premium. Nah, kalau untuk yang telur asin ini kira-kira keyword yang dipilih apa ya? Halo Bu, keyword dari kita tuh lebih ke fun, premium, dan fleksibel gitu Bu. Karena kita awal prosesnya itu sebenarnya kita agak beda sama kasus sorghumi tadi, karena sorghumi itu kan produk dari awal yang diberi identitas. Tapi kalau ini produk yang udah punya nama, UMKM gitu ya, dan tugas kita untuk merancang ulang kemasannya gitu, bukan brandingnya. Makanya kita tentuin keywordnya nggak sedalam itu gitu, tapi keyword dari kita tuh memang fun, premium, and fleksibel, karena fleksibelnya lebih ke saus tepung, saus telur asin itu kan yang dapat diaplikasikan kemana aja gitu. Oke, baik. Berarti memang yang didesain itu hanya packagingnya saja ya? Iya Jadi benar. tidak merancang ulang brandingnya ya? Betul. Oke, karena tadi ketika presentasi dan ketika saya membaca papernya, saya mendapatkan kesan bahwa kalian melakukan branding secara keseluruhan gitu, bahwa dia akan dibikinkan logo baru, dibikinkan packagingnya, dibikinkan iklannya, tapi ternyata hanya sebatas packagingnya aja. Logonya juga sebenarnya baru kok. Oke, logonya baru, tapi ada alasan tertentu di perubahan logo mungkin? Iya, jadi tugas kita kan redesign, dan logo lamanya itu sebenarnya ada di tampilan. Tadi kita ada kasih lihat, logo lamanya itu lemah gitu visualnya, karena hanya bentuk telur dan tulisan Zultan gitu. Tapi tulisan Zultannya pun menggunakan typeface yang kurang legible gitu. Akhirnya kita mempunyai tugas di sini kan untuk mendesain ulang menjadi yang lebih ikonik gitu. Misalnya kita logonya akhirnya gambar bebek gitu kan, dan ada tulisan Zultannya di bagian kirinya atau kanannya itu. Karena kalau dengan begitu kan kita ambil visualisasi dari kata-kata Zultan itu lebih ke orang yang premium, yang sultan gitu, yang rich gitu ya. Jadi kita awal pemikirannya tulisan Zultannya juga menjadi identitas kayak kalung rantai gitu, rantai emas gitu. Jadinya lebih lebih gampang diingat gitu daripada yang telur aja. Oh baik, lebih distintif ya daripada generalis gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apa masih ada yang mau nambahin atau ada yang mau ikut bertanya juga? Oke, kalau nggak ada, saya bisa coba tanya ke presenter berikutnya ya, yang nulis tentang pecinan glodok. Sebenarnya saya penasaran sih, seingat saya, ketika kita sedang merancang typeface, ada sebuah metode yang lebih spesifik. Misalnya metode yang dipakai oleh Whelan dan Strauss tentang lettering and type. Jadi mereka menganalisis dulu teksnya, kemudian membuat traits dari teksnya, kemudian habis itu membuat seluruh typeface-nya termasuk keluarganya, kayak gitu. Nah, apakah ada alasan tertentu kamu lebih memilih menggunakan metode desain milik Landa yang sebenarnya general banget, bisa diimplementasikan mulai dari logo sampai tipografi sampai ilustrasi segala macam, karena dari 4 yang ada di sini semuanya pakai Landa, padahal sebenarnya ada metode yang bisa lebih spesifik gitu. Mungkin ada alasan tertentu kenapa Fredela pakai itu? Iya, sebenarnya untuk alasannya sendiri karena itu general sih Bu. Jadi karena
perancangannya bukan terbatas di medium typeface aja, tapi nanti akan diteruskan untuk poster dan juga buku spesimen. Jadi saya rasa untuk metode Robin Landa sesuai gitu untuk diimplementasikan di perancangan ini. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya ada satu pertanyaan lagi. Tadi berdasarkan presentasi kamu menunjukkan berbagai bentuk gaya tulisan vernakular itu di berbagai kota pecinan di Indonesia. Nah, dari situ tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa Art Deco itu banyak dipakai oleh berbagai pecinan. Mungkin yang kuat cuma di Bandung aja, karena Bandung selain nggak cuma pecinannya, berbagai kota, berbagai kota, kayak kota lama di Bandung itu terkenal dengan Art Deco-nya. Gitu. Sementara kota pecinan lain tidak. Nah, kemudian di akhir kamu memutuskan bahwa kamu akan membuat sebuah desain yang menggunakan Art Deco, gabungan antara Art Deco dengan aksarahan itu gitu. Apakah ada alasan tertentu kenapa kamu menggunakan Art Deco? Padahal itu tidak banyak ditemukan di riset kamu. Ya, untuk Art Deco sendiri sebenarnya selain di Bandung ada juga Bu. Jadi yang tadi tuh perbandingannya ada Singapura, ada Semarang, Bandung, sama 2 pasar ya, Pasar Baru sama Pasar Senen. Nah, kalau dilihat sebenarnya kalau secara ringkas gitu, Singapura itu dia lebih kuat untuk aksarahannya, tapi absen untuk Art Deco. Terus kalau yang kedua untuk Semarang, dia juga hampir sama kayak Singapura. Jadi Art Deco-nya nggak terlalu kuat dan lebih kuat yang aksarahannya. Lalu untuk yang Bandung sama Pasar Baru itu lebih kuat di bagian Art Deco sama vintage-nya. Nah, cuman setelah saya analisis dan bandingkan gitu dengan yang ada di pecinan Glodok, yang unik itu adalah selain ada beberapa tab yang mengandung Art Deco yang bisa dilihat tadi, huruf N-nya, huruf K-nya, dan huruf A-nya yang khas, dan garis vertikalnya dan proporsi huruf yang tinggi-tinggi, dia itu juga punya kekhasan yaitu garis dihua yang tadi. Jadi perpaduan antara serif dan Art Deco. Nah, jadi pas di akhir itu saya memutuskan untuk memasukkan Art Deco, tapi lebih sifatnya percampuran gitu Bu, bukan dominan Art Deco aja. Oke. Saya takutnya kamu terbalik aja antara Art Deco dengan Art Nouveau. Soalnya tadi waktu ngelihat hasil akhirnya, instead of kelihatan Art Deco, lebih kelihatan Art Nouveau. Mungkin kamu mau explore lebih lagi di Art Nouveau, mungkin. Untuk perancangan selanjutnya mungkin akan lebih stay di Art Deco aja sih Bu. Cuman untuk sketsanya mungkin masukan Ibu tadi bisa saya perbaiki gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Bu atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak ke Fredela mengenai perancangan vernacular typeface Glodok ini? Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan untuk buku Neurosurgeon. Ini pertanyaan saya sebenarnya sama dengan pertanyaan untuk Fredela. Ketika kita merancang sebuah ilustrasi, kita biasanya menggunakan metode perancangan ilustrasi, misalnya salah satunya contohnya dari Alan Mell, gitu, bukan dari Robin Landa, karena Robin Landa biasanya dipakai untuk perancangan buku, tapi untuk perancangan ilustrasinya dipakai untuk yang dipakai adalah Alan Mell. Mungkin Prasasti bisa jabarin? Iya Bu, sebenarnya alasannya cukup mirip juga sih, soalnya awalnya ini saya mau ilustrasinya itu nggak terpaku benar-benar cuma sama gambar doang Bu. Jadinya saya berencana untuk aplikasian ilustrasinya itu nanti ada juga yang tipografi, juga ada yang mungkin seperti skema gitu. Jadi memang nggak terpaku sama ilustrasi doang tuh. Jadinya saya itu pakai metode Robin Landa ini karena lebih pengen mencakup keseluruhan bukunya gitu, bukan cuma di fokus ilustrasi aja gitu. Cuman kalau misalnya memang ada masukan seperti ini, nanti saya coba cek lagi sih. Oke. Kemudian kira-kira kalau misalnya saya belum ngelihat hasil karya kamu ya, karena kalau yang teman-teman kan udah ngelihat sekilas nih kira-kira konsepnya bakal kayak apa gitu, kayak yang telur asin saya udah lihat, yang typeface Glodok juga udah lihat. Nah, kalau yang
ilustrasi ini saya belum lihat sama sekali, masih berupa apa ya, riset aja gitu. It's okay. Tapi saya penasaran nih, kira-kira kalau misalnya nanti di depan kamu akan membuat ilustrasinya, kayak model ilustrasi semacam apa sih yang mau kamu bikin gitu? Apakah yang literal atau misalnya yang memiliki nilai semiotika atau gimana? Kalau untuk perancangan ilustrasinya sendiri sih nantinya akan literal aja sih, Bu. Cuman memang untuk gaya ilustrasinya sendiri, saya pakai keywordnya ekspresif dan juga sentimental gitu. Karena di buku ini tuh diceritakan bahwa si neurosurgeon ini tuh mempunyai apa ya, kisah hidup yang kecilnya tuh kayak menyedihkan gitu loh. Tapi despite of that kind of sad life, dia bisa menggapai mimpinya tetap untuk menjadi seorang dokter gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Bu. Cuma memang masih dalam tahap yang awal banget, jadi masih belum bisa ditampilkan untuk saat ini. Ya, it's okay. Ada yang mau tanya untuk Prasasti? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Untuk Fahri, sebenarnya kalau untuk Fahri saya, oke, silakan, ada yang bertanya nih untuk Fredela. Jadi ada yang bertanya, Fredela, untuk karya akhirnya, apakah font ini akan digunakan untuk karya? Jika iya, karyanya seperti apa ya? Untuk karya, iya benar akan diimplementasikan ke poster dan buku spesimen. Untuk kedua perancangan itu baru sampai di tahap mood board sih yang tadi di terakhir. Ya, maaf. Ya, silakan. Mohon maaf, kameranya kayak agak ada ya, nggak apa-apa. Gitu. Ya, nggak apa ya. Selain itu, TVS-nya sendiri bukan cuman dirancang apa ya, maksudnya vector based gitu, tapi juga akan dibentuk dalam format PDF. Jadi bisa digunakan. Oke. Untuk Christine, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Atau masih ada yang belum terjawab? Oke, sudah. Baik, untuk yang Parasite sendiri, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ini yang tentang analisis film Parasite. Apakah di antara teman-teman ada yang mau tanya? Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya, kebetulan saya juga nggak ada pertanyaan nih di sini nih untuk yang Parasite ini. Cuman mau sedikit komentar aja paling. Saya sepakat banget dengan penjelasan kamu tentang taman pada film Parasite itu gitu, karena taman di dunia modern itu disimbolkan, itu merupakan apa ya, sebuah simbol kekayaan, simbol bahwa ada sebidang tanah yang cukup luas yang sebenarnya bisa dipakai untuk lahan yang lebih produktif, tapi akhirnya tidak dipakai untuk lahan yang produktif, malah bahkan dia itu mengeluarkan biaya maintenance yang agak lumayan ya untuk taman gitu. Dan itu salah satu contoh contoh hal yang menarik untuk ditilik lebih lanjut sebenarnya. Baik. Kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya tentang Parasite filmnya? Oke, sebenarnya kalau menurutku pribadi agak sayang ya kamu ngebahas Parasite, tapi ini banget sedikit banget yang dibahas gitu. No. Mungkin next time bisa difokusin aja ke satu bagian, misalnya dari lightingnya aja atau dari apanya aja, sehingga bisa mencakup hampir keseluruhan film daripada kamu ambil semua tapi akhirnya jadinya dangkal gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas masukannya. Akan saya terapkan ke depannya. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan untuk presenter yang kelima, yaitu Yosefin. Apakah ada yang mau bertanya tentang Mi Analog Sorghum? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, pertanyaan saya, di antara teman-teman yang lain tadi menuliskan tentang bagaimana cara mereka merancang menggunakan metode tertentu. Nah, si Mi Analog Sorghum ini saya nggak ngelihat kalian pakai metodenya siapa, gitu. Apakah kalian pakai Landa punya juga? Kalau untuk sorghum ini kita
maaf, kita belum pakai ini sih yang spesifik dari teori siapa, cuman kita kayak analisanya tuh melalui kayak SWOT, terus kayak apa namanya, creative brief, dari itu aja sih. Oke, jadi nggak menggunakan metode tertentu ya? Metode dari ahli tertentu nggak? Oke, kemudian ada satu pertanyaan lagi untuk yang desain nomor 3 yang gambarnya ibu-ibu ceria itu. Saya penasaran sih, apa yang mendasari kalian mendesain packagingnya hanya dengan menggunakan 2 warna? Itu sebenarnya masih tahap trial and error sih. Jadi pertama kita pakai 2 warna, itu pertama dari logonya. Logonya kan juga ada warna jingga sama hijau juga kan. Terus kayak kalau misalnya tadi kita juga coba warna-warni, kalau misalnya warna-warni itu kesannya mungkin terlalu playful atau gimana, kayak mengingat juga target audiensnya bukan sepenuhnya buat anak-anak gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Untuk yang lain ada yang mau bertanya mungkin ke Yosefin? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kayaknya kita bisa akhiri dulu sesi presentasi kita untuk siang ini. Terima kasih kepada teman-teman presenter di sini yang sudah sudah datang dan sudah mempresentasikan hasil karyanya. Mungkin nanti papernya bisa di-revise. Karena to be honest, buat saya lebih jelas baca presentasi kalian daripada baca papernya gitu. Di presentasi ini lebih lebih jelas, oh ternyata orang maunya bikin itu ya gitu, apalagi ditambah dengan diskusi kita di akhir gitu. Mungkin untuk MC bisa saya kembalikan lagi pada Dio. Terima kasih. Ya, makasih ya Bu Nadia. Materinya menarik sih ya, banyak macam-macam juga dari tadi desain packaging, terus ada buat typeface font, sampai tentang film Parasite juga. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nadia yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator pada sesi panel dan presentation ini. Saya juga berterima kasih untuk para presenter dan juga para hadirin yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sesi ini. Nah, sebelum kita kembali ke main room, boleh foto-foto dulu ya. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Kak Sabin. Silahkan Kak Sabin. Oke, ayo semua dibuka kameranya. Baik, oke semuanya udah dibuka ya. Aku mulai ya dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sabin. Karena udah di ujung acara juga, sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Para hadirin dipersilahkan untuk kembali ke main room dengan cara menekan tombol leave breakout room dan bukan leave meeting untuk melanjutkan sesi acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Gak boleh leave ya. Thank you semuanya. Dio, aku izin live meeting ya, soalnya aku ada kelas jam 1, harus disiapin dulu. Oh iya, boleh Bu. Makasih banyak. Thank you. Terima kasih Bu.